حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa mendapat selalu limpahan rahmat, barokah, ridho dan ampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita bersama di masjid ini. Tentunya kita sangat berharap kepada Allah. Kita sangat berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat Allah sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua pada hari kiamat. Amal soleh yang menjadi sumber datangnya rahmat Allah, barokah, ridho dan ampunannya buat kita semua. Dan kita tidak lupa berdoa kepada Allah Ta'ala, bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan malam hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi nanti pada hari kiamat tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang larangan najas. Najas ya, tapi itu bahasa Arabnya adalah an-najshu ya, an-najshu. Pakai shin besar, bukan an-najas. Kalau najis kan shin kecil ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana Bapak Ibu, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan saya kira penting tentang masalah sholat ya. Poin pertama itu, ini ada hadis Bapak Ibu, masalahnya ada hadisnya gitu loh. Dan sahih, Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, jadi imam itu dijadikan Allah Ta'ala untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru. Jika dia bertakbir, maka bertakbirlah. Artinya, kita sebagai makmum itu jangan dahului imam. Ya, atau barengi imam. Ketika imam selesai, baru kita gerak. Nah, termasuk yang tidak boleh itu biasanya, itu yang ketika sujud terakhir Bapak Ibu yang mau tasyahud.
Itu kan imam sudah Allahu Akbar, sudah duduk tasyahud, itu ada beberapa makmum yang masih memperlama sujud. Sering mendapat itu mboten? Itu ndak boleh itu, ya. Itu hukumnya makruh. Bahkan kalau kelamaan ya intinya Allah menjadikan imam itu untuk diikuti, kan akhirnya kita nggak mengikuti imam. Kan begitu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian lanjutan hadis ini, wa idza qara'a fa ansitu. Ketika imam lagi baca maka diamlah. Biasanya imam lagi baca, ya, terus makmum itu baca bu Fatihah dewe, bu apa dewe, ndak boleh. Ya, wa idza qara'a, ketika imam baca fa ansitu, ringekno, dengarkan ya. Itu poin pertama. Poin kedua Bapak Ibu berkaitan dengan ada banyak jamaah itu padahal dia makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Padahal mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu khusus makmum, nggih. Khusus imam sama siapa? Orang yang sholat sendirian. Makmum tidak boleh. Makmum itu cuma langsung mengucapkan Rabbana walakal hamd. Nah, lanjutan hadis tadi dalam riwayat lain itu Nabi mengatakan, wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, katakan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Jadi yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah hanya imam dan orang sholat sendirian. Makmum nggak pakai mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ini poin kedua. Poin ketiga tentang masalah sutroh Bapak Ibu. Tentang masalah sutroh. Nah, kalau panjenengan sholat, kalau tempatnya lapang, maju ke depan. Kalau di belakang pakai sutroh. Nggih. Nabi SAW mengatakan, idza qama ahadukum yusolli, jika seseorang dari kalian berdiri sholat, fa innahu yasturuhu, maka menjadi sutroh baginya. Sutroh itu kalau ada orang lewat depan sampean itu tidak menjadi masalah. Idza kana baina yadayhi mithlu akhirati rahal, akan menjadi sutrah baginya jika di hadapannya itu ada tanda seukuran akhiratul rahal segini. Ini berapa? 15 sih. 15 cm ya, segini nih. Lebih. Berapa? 30. Kalau 15 segini. Ya 30 lah, 30 segini pokoknya ya. Nah, itu ketika panjenengan sholat itu jadikan seperti itu. Kenapa kalau tidak? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahal, jika tidak ada di depannya seperti ini tadi, sutrah namanya, fa innahu yaqta'u sholatahu, maka sholatnya diputus, Pak. Diputus oleh al-himar. Apa himar? Keledai, wal mar'atu, ya, wanita, wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Intinya kalau ada orang lewat, itu sholat sampean bisa terputus, gak ada pahalanya atau berkurang. Itu dari sisi orang yang sholat, Pak. Dari sisi orang yang lewat, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Pak BK hadisnya itu? Oh iya, lau ya'lamur apa? Lau ya'lamur rajulu madza alaihi minal ism. Kalau seseorang itu tahu dosa yang akan dia dapatkan, ya. Lakana an yaqifa arba'in, kalau dia menunggu 40 tahun, khairun lahu, lebih baik min an yamurra baina yajayil musolli. Itu lebih baik daripada dia lewat di depan orang yang sholat gitu, Pak. Jadi ini ya buat ya, terus bagaimana hukum sutra? Memang khilaf di antara ulama, Pak. Tapi kita mencari pendapat yang mana? Yang paling selamat lah. Kalau memang ada sutra, pakai sutra gitu loh. Jangan kemudian nanti pas ada orang lewat, ya dia ndak tahu, kita pas sholat, dia lewat aja, kan dia berdosa akhirnya gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu menjadi sebab orang lain masuk neraka gitu, Pak. Ini beberapa poin yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk ke bab an-najash. Okay? Jadi ini larangan najash. Najash itu penawaran palsu lah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata dari Abdullah bin Umar,
Dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najshi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang praktek najis. Najis, ya. Ya kalau bahasa kita kan najas di fathah. Fajrun, fajar, ya kan? Qadrun, lailatul qadr, qadar, ya kan? Nah ini najis akan jadi najas. Najis ketika najis memang dia aslinya najis, memang an-najisu begitu, cuma sinnya kecil. Dalam? Oh iya. Apa ejaannya maksudnya Pak Peka? Oh gitu. Nun, jim, shin, an-najisu, cuma sinnya disukun. Ya. Tapi kalau najisun itu sinnya di kasro. Ada yang najas, innamal musyrikuna najasun, itu najis pakai sin kecil, ya. Bedanya begitu. Hadis ini sahih Bapak Ibu ya, sahih karena muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu apa? Disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini diriwayatkan oleh sahabat yang sama, kemudian sama-sama terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, itu namanya muttafaqun alaih. Dan itu tingkatan hadis sahih yang paling sahih. Ya, karena sahabatnya satu, kemudian disepakati oleh dua orang imam ini. Baru tingkatan sahih berikutnya adalah yang diriwayatkan Imam Bukhari saja dalam Sahihul Bukhari. Baru tingkatan ketiga yang diriwayatkan Imam Muslim saja dalam kitab Sahih Muslim. Begitu Pak urut-urutannya. Tingkatan yang keberapa? Yang keempat, itu yang sesuai syarat Bukhari dan Muslim, tapi tidak terdapat dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Intinya muttafaqun alaihi itu tingkatan hadis sahih yang paling sahih. Kalau panjenengan mendapatkan hadis muttafaqun alaihi, ya nggak usah meragukan kesahihannya gitu. Ya cuma ada beberapa orang yang salah Pak, mengatakan hadis itu palsu, dibilang muttafaqun alaihi kan ada. Hadis itu nggak benar dibilang riwayat Bukhari, itu juga banyak yang seperti itu. Makanya perlu dicek ya. Ya panjenengan sekarang ngecek di Google lah bisa. Tulis hadisnya apa benar riwayat Bukhari Muslim, lah datang jawabannya. Ya, lewat AI, pintar sekali itu AI itu. Ya, sekarang definisi najis ya. Jadi an-najis itu nun, jim, shin, jimnya disukun. An-najis itu praktek penawaran palsu dalam jual beli Bapak Ibu. Jadi seseorang itu berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi, tapi nggak ada niat beli. Ada nggak seperti itu? Jadi orang itu pura-pura, combe. Ya, jadi orang itu berpura-pura nawar barang dengan harga tinggi, tapi nggak niat membeli. Hanya untuk menaikkan harga dan menipu pembeli lain agar tertarik membeli dengan harga lebih mahal. Contohnya ya di pasar, seseorang itu pura-pura antusias menawar barang orang lain, ya, menawar barang, orang lain mengira barang itu bernilai tinggi. Mes 50.000 tak tahu 100.000 ya gitu. Padahal 50.000 Pak gitu loh. Contoh kedua dalam lelang ya, lelang ya. Ada peserta bayangan yang menaikkan harga agar pembeli sungguhan membayar lebih. Jadi biar pembeli sungguhan ini membayar lebih mahal gitu Bapak Ibu. Nah ini kalau memang itu kong kali kong dengan penjual, berarti sama-sama berdosa gitu loh. Tapi kalau ini niatnya dari orang itu sendiri, maka yang dosa dia tok, penjual nggak tahu menau gitu kan. Gitu Pak. Nah, yang ulama khilaf itu kalau misalnya misalnya ada orang jual harga 50, tapi saya tahu harganya ini bukan 50, 100.000 itu gitu loh. Nah, saya menawarkan ke orang 100.000. Nah, ini yang para ulama itu sebagian mengatakan kalau seperti itu boleh, enggak apa-apa. Kan memang kadang-kadang ada penjual itu kan nggak ngerti harga kan Pak. Karena dia BU.
walau gede. Iya, jadi bukan butuh duit ya. Jadi kalau dia butuh duit sehingga wes sempeting payu harga berapapun kan begitu sih Pak. Nah ini kalau seorang muslim itu tahu ya nek hargai lebih ya jangan mentang-mentang butuh uang mesti anjlok no apa diturunkan harganya sedemikian rupa ya jangan juga. Makanya ada yang mengatakan kalau saya menawar palsu tapi faktanya seperti itu harganya maka tidak menjadi masalah. Bisa difahami Bapak Ibu nggih? Iya. Hadis ini sekarang pelajaran kedua. Hadis ini menjadi dalil atas pengharaman najis ya. Jadi haram, Pak. Karena adanya larangan tadi kata Abdullah bin Umar, Rasul Shallallahu alaihi wasallam melarang praktek najis gitu. Dan larangan dalam syariat Islam secara umum menunjukkan apa? Boleh apa haram? Haram. Haram Bapak Ibu. Nah kalau itu barang haram terus jenengan makan, piye sholat ya nggak diterima. Ngono jenengan pengen masuk sekeluarga ke dalam surga, surga yang baik ta kok marang mangan barang haram ya kan. Jadi kalau pengen masuk surga bersama-sama hati-hati Pak yang jenengan makan itu. Jangan sampai masuk dalam perut kita, perut istri kita, anak kita barang haram. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka lebih patut baginya. Naudzubillah. Dan tentunya ketika panjenengan di sini bersama saya kan sering mendengar hadis Bapak Ibu yang orang itu yutilus safar ya safarnya lama as'atha aghbar rambutnya kusut tubuhnya penuh dengan debu yamudu yadaihi ilas sama mengangkat kedua tangannya ke langit ya kan ya Rob DP merengek-rengek ya Rabbi gitu. Ini kondisi jamaah haji ketika wukuf di Arafah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka mana mungkin Allah mengabulkan baginya, baik mengabulkan doanya maupun menerima ibadahnya gitu Bapak Ibu. Ini makanya kita harus berhati-hati masih kerja, pastikan pekerjaan itu bukan pekerjaan yang haram, kan begitu. Oke. Kemudian termasuk dalam kategori ya najas ini Bapak Ibu juga termasuk kategori gharar dan tadlis. Gharar itu penipuan, tadlis itu pemalsuan informasi. Oke. Di samping juga merusak prinsip kejujuran dan transparansi dalam muamalah. Jelas bijui kan? Makanya Ibnu Battal rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa pelaku najis ya berdosa karena perbuatannya. Oke. Jadi dalam praktek najis ini ada unsur penipuan ya dan tipu daya terhadap orang yang ingin membeli barang Bapak Ibu. Sebab ia melihat ada orang yang menaikkan harga barang kan, lalu terdorong ikut menawar hingga akhirnya harga berhenti ketika para penawar palsu mundur. Kan gitu. Dan pembeli tersebut terkena jual beli dengan harga yang bukan nilai sebenarnya. 50.000 bisa jadi 200.000 kan begitu. Nah, sementara kewajiban seorang muslim, Pak, itu memberi nasihat kepada saudaranya. Maksudnya memberi nasihat itu bukan dikandani, enggak. Jadi memberi nasihat itu memberikan ketulusan. Jadi jangan sampai menzolimi, jangan sampai membiarkan dia rugi gitu loh Bapak Ibu. Jadi makna nasihat itu seperti itu, mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Itu muslim. Nah kalau kita ngakunya muslim tapi melakukan muslim yang lain saenake dhewe berarti muslimnya muslim KTP gitu. Nggih.
Jika najas dilakukan tanpa kesepakatan dengan penjual, maka dosa hanya ditanggung pelaku najas, ya. Tapi jika dilakukan dengan kesepakatan antara pelaku najas dan penjual, maka dua-duanya berdosa, gitu Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana praktek najas ini dalam dunia kontemporer sekarang Bapak Ibu? Kalau dalam e-commerce, apa e-commerce itu? Halo? Iya, najas itu bisa terjadi lewat akun palsu, Pak. Lewat akun palsu yang memberikan ulasan atau penawaran palsu. Jadi kadang-kadang kayak di ya toko-toko online itu kan bisa beli ulasan ya kan, bisa beli follower ya kan. Nah, itu kalau dia beli seperti itu padahal enggak, berarti ini termasuk jual beli najas. Kemudian dalam lelang online ya ada bot atau akun bayangan yang menaikkan harga secara tidak jujur. Ini jangan mendapati mboten. Halo. Ada tak lelang online Bapak Ibu? Ya zaman sekarang semuanya serba online ya, ada aja. Kemudian dalam marketing itu bisa terjadi jika ada testimoni palsu Bapak Ibu atau HP buatan. Ini semua bentuk najas dalam Islam dan hukumnya apa? Haram. Ya, karena merusak keadilan dan kepercayaan dalam transaksi. Ini dijelaskan sedemikian rupa oleh Islam itu Pak. Biar kita tidak ngawur. Biar kita tidak makan barang haram. Biar kita itu tidak menzolimi orang. Biar kita itu tidak makan barang milik orang lain sementara dia tidak ridho gitu loh. Gitu. Ya. Nah ini bahayanya di situ Bapak Ibu. Nah ini kan banyak orang tidak ngerti. Jadi hikmah daripada hadis ini Bapak Ibu, ya Islam itu menekankan etika bisnis yang bersih dari manipulasi. Kemudian larangan najas ya. Itu untuk apa sih? Agar menjaga kepercayaan pasar gitu loh dan melindungi konsumen dari eksploitasi. Juga menjelaskan bahwa kejujuran itu pondasi utama dalam apa? Dalam apa? Dalam bermuamalah, gitu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan di sini sekarang? Halo? Insya Allah jelas nggih? Iya. Jadi itu jual beli najas Bapak Ibu. Sekarang larangan terhadap beberapa muamalah ini, beberapa muamalat banyak. Hadis Jabir bin Abdullah. Sebentar, hadis siapa ini? Hadis ya benar, hadis Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil muhaqalah, melarang muhaqalah, wal muzabanah, melarang muzabanah, wal mukhabarah, melarang mukhabarah, wa anis sunya, juga melarang sunya, illa antuk lama, kecuali jika diketahui. Nanti ada penjelasannya apa itu yang namanya muhaqalah, apa itu bukan Coca-Cola loh Bapak Ibu nggih. Apa tadi? Muhaqalah ya, ada muhaqalah, muzabana, mukhabarah ya, juga as-sunya. Nah, nanti ada penjelasannya insyaallah. Intinya hadis ini sahih ya, intinya sahih udah. Kemudian hadis kedua itu hadis Anas bin Malik ya, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang yang namanya muhaqalah,
Wal mukhadharah ya, bukan muhadharah, beda. Mukhadharah pakai kha, wal mukhadharah wal mulamasah ya, mulamasah, wal munabadzah, wal muzabanah dan muzabanah. Ini juga hadisnya sahih. Jadi intinya ada 7 praktek muamalah yang dilarang dalam Islam, Pak. Pertama, muhaqalah. Ada yang tahu apa itu muhaqalah? Jadi muhaqalah itu menjual gandum atau hasil biji-bijian yang masih di ladang, Pak, belum dipanen. Ya, itu dijual dengan gandum kering secara taksiran. Nggih. Bisa difahami nggih? Atau menukar hasil yang belum nyata dengan komoditas sejenis yang sudah ditakar. Bisa difahami? Ya. Jadi saya ulangi lagi, ini gandum ini kan cuma contoh aja, bisa beras, bisa ketan, bisa jagung, ya bisa makanan apapun gitu. Jadi menjual gandum atau hasil biji-bijian yang masih di ladang, Pak, belum dipanen, dijual atau ditukar dengan gandum kering secara taksiran, perkiraan gitu loh. Atau menukar hasil yang belum nyata dengan komoditas sejenis yang sudah ditakar. Oke, itu muhaqalah. Nah, ini kenapa tidak boleh? Ya karena horornya tinggi, Pak. Horor itu apa? Penipuan, ketidakjelasan tinggi. Ya hasil panen kan belum pasti gitu loh. Kemudian membuka jalan riba. Loh kok bisa riba? Karena menukar barang ribawi. Makanan pokok kan barang ribawi, Pak. Jadi barang riba itu yang dimakan dan yang ditakar, ditimbang itu barang riba gitu. Jadi membuka jalan riba karena menukar barang ribawi yaitu makanan pokok dengan sejenisnya tanpa kepastian kadar dan serah terima yang benar. Jadi di sini ada 2 ilah. Alasan tidak boleh itu di samping gharar karena belum jelas hasil panennya ya apa. Kan masih belum dipanen kan. Yang kedua, ada riba, Pak. Gitu loh, ada riba. Karena sama-sama barang ribawi, makanan pokok dia. Gitu. Nah, istilah muhaqalah Bapak Ibu secara klasik itu merujuk pada praktek barter hasil bumi yang masih di batang pohon dengan hasil bumi yang sudah dipanen. Ya. Nah, inti masalahnya tadi pada gharar. Gharar itu apa? Ketidakpastian dan potensi riba fadl ya, potensi riba fadl karena adanya selisih takaran pada barang sejenis. Kalau misalnya beda barang sih tidak menjadi masalah, yang penting yang penting langsung kontan gitu ya. Nah, ini riba fadl karena barangnya sama gitu. Nah, untuk di era modern sekarang Bapak Ibu ya, di era modern yang serba digital dan kompleks ya, muhaqalah itu tidak lagi sekadar soal karung gandum, melainkan menjelma dalam bentuk transaksi kontrak ya, atau investasi yang mengandung elemen spekulasi serupa. Misalkan sekarang itu ada jual beli borongan ijon ya, berbasis komoditas sejenis. Jadi seorang tengkulak mendatangi petani padi ya. Ini untuk sekarang loh gambaran muhaqalah. Tengkulak itu mendatangi petani padi, ia menawarkan 5 ton beras kualitas super yang sudah ada di gudang ditukar dengan seluruh hasil panen padi di sawah seluas 2 hektar yang baru akan dipanen bulan depan. Ada seperti itu, Pak. Halo? Paham gambarannya nggih? Iya. Jadi ini muhaqalah versi modern. Tengkulak mendatangi petani padi.
Yang menawarkan ini tak urupi ya, ambek 5 ton beras super ini. Nah, ditukar dengan seluruh hasil panen padi di sawah seluas 2 hektar yang baru akan dipanen bulan depan. Ini muhaqalah, Pak. Dikatakan muhaqalah kenapa? Karena berat padi di sawah itu kan hanya berdasarkan apa? Taksiran, tidak jelas. Jika ternyata hasil panennya setara 6 ton, petani rugi. Jika hanya 4 ton, tengkulak yang rugi gitu loh. Kan sama-sama tidak tahu gitu. Karena beras ditukar dengan padi ya. Karena beras ditukar dengan padi dan padi itu barang sejenis, Pak, ribawi. Selisih ini masuk kategori riba. Gitu loh. Ya kan sebab nggak jelas. Nah, Islam itu jauh-jauh hari timbangannya nggak ada pokok gak oleh gitu loh, Pak. Meskipun aku gak apa aku ridho, tetap tidak boleh dalam Islam itu. Masih ridho ya belum tentu, iya kan? Seperti tidak boleh dalam Islam. Nah, kalau tetap dilakukan, berarti yang dimakan itu kemudian dijual, haram apa enggak? Haram, enggak boleh. Bukannya kalau barang-barangku dewe lah apa urusanmu kok melu-melu gitu. Enggak, ini syariatnya seperti itu gitu loh. Ya iyalah. Nggih. Makanya kan ngapunten. Jadi orang enggak ngerti itu mudah masuk neraka, Pak. Nggih. Jadi orang enggak ngerti itu mudah masuk neraka. Ya contohnya tadi hadis yang lewat depan orang sholat itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau ya'lamul maru." Sekiranya ngerti orang yang lewat baina yadayil musolli, depan orang sholat, madza alaihi minal ism, dosa yang bakal dia dapatkan. Masa dia kan enggak ngerti kan? Andai kan dia ngerti, ini masa enggak ngerti. Gitu loh. Lakana an yaqifa arba'in, kalau dia berhenti menunggu 40 tahun, lakana khairan lahu, lebih baik baginya min an yamurra baina yadai, daripada dia lewat depan orang salat gitu. Maksudnya dia enggak ngerti, Pak. Nah, kemudian contoh lain tentang masalah menyolati jenazah kan. Hadisnya kan jelas, kalau menyolati jenazah dapat berapa kirot? 1 kirot. Kalau mengiringi sampai jenazah dikuburkan maka mendapatkan 2 kirot. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa yang dimaksud dengan 2 kirot, beliau mengatakan mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang besar-besar gitu kan. Nah, Abdullah bin Umar, Bapak Ibu, nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Abdullah bin Umar ini termasuk ulama sahabat, hafalannya banyak, ilmunya banyak gitu. Tapi hadis ini dia tidak tahu, Pak. Baru tahu itu pada akhir-akhir umurnya gitu. Nah, barang ketika dia tahu hadis ini pada akhir umurnya, dia cross check, dia tanyakan benar enggak hadisnya, rupanya sahih. Apa kata dia? Wallahi demi Allah, laqad farratna qararita katsira. Ya Allah ya, selama ini kita telah menyia-nyiakan perkirot-kirot yang sangat banyak. Karena dia tidak tahu ilmunya sehingga nggak mengamalkan gitu. Ya orang ketika tahu ada kemungkinan mengamalkan tidak? Ada kemungkinan mengamalkan, Pak, karena sudah tahu ilmunya. Ada kemungkinan mengamalkan. Nah, kalau sudah tahu ilmunya saja ada kemungkinan mengamalkan, kemungkinan tidak, bagaimana dengan yang nggak punya ilmu sama sekali? Ada kemungkinan ngamal non, Mbak? Ya nggak plus. Wong sing ngerti wae sering nggak ngamal no, apalagi yang nggak pernah ngerti. Ya makanya ya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita itu di samping belajar juga ngamal no, gitu loh, Pak. Nah, masalahnya itu kita itu banyak ngerti tapi nggak mengamalkan. Saya maksudnya jenengan insya Allah enggak lah. Kan ada disebutkan dalam kitab Ar-Ruh. Pernah dengar kitab Ar-Ruh? Karya Ibnul Qayyim itu. Ada seorang bapak itu kepaten putrinya, Pak. Kepaten putrinya. Terus ketemu putrinya dalam mimpi. Ditanya, piye kabar munduk nang kono gitu. Jawabannya apa?
Ya Allah Pak, kunna na'lamu wala na'mal. Ya nggak enak karena kita itu ngerti tapi nggak pernah mengamalkan gitu loh. Ya kayak misalnya tentang keutamaan baca Quran aja ya kan. Kita kan sudah tahu hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, ya kan? Falahu bi kulli harfin hasanah. Baginya pada setiap satu huruf ada kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai berkali-kali lipat, ya kan? La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau sampean baca wae ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kan ngeping aja kan? Cuma apakah kita tiap hari baca Quran kan gitu? Itu membaca Quran. Terus kayak ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ya kan? Itu kan kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat yang sangat ringan pada lisan. Habibatani indar rahman, sangat dicintai ar-rahman. Thaqilatani fil mizan, sangat berat dalam timbangan. Apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita sudah ngerti lama ndak? Berarti mau diamal no? Apa lali? Diamal nggih? Oh iya, nih yang lain insya Allah mengamalkan juga ya. Dari yang lupa saya ini astagfirullahaladzim. Ya, jadi itu Pak. Jadi mudah-mudahan ya kita ini orang-orang yang mengerti terus kita amalkan gitu. Kemudian ada yang kalau tadi itu jual beli borongan ijon Pak Nggih. Ada yang namanya investasi slot, pertanian spekulatif. Jadi gini, ada platform investasi menawarkan paket, serahkan 100 kg jagung sekarang, dan Anda dijamin akan mendapatkan kembali 150 kg jagung saat panen nanti apapun kondisi cuacanya. Ada pernah dengar seperti itu? Ya, nah gini ya, mungkin enggak, paling bukan petani. Oke. Nah ini muhaqalah juga Pak, enggak boleh. Masalahnya apa? Menukar barang ribawi sejenis, yaitu jagung dengan jagung, dengan jumlah yang berbeda dan penyerahan yang tertunda. Ini bentuk pelanggaran Pak ini Pak. Dalam Islam enggak boleh. Bisa difahami nggih? Halo? Iya. Ini yang namanya muhaqalah. Wis ini enggak panjang-panjang, nanti tambah bingung. Ini namanya muhaqalah Pak. Yang kedua muzabanah. Muzabanah. Jenenge ganteng ya muzabanah. Engko Pak Beka punya anak wedok jenenge muzabanah. Iya, muzabanah. Jadi intinya muhaqalah itu haram kenapa? Karena mengandung gharar, mengandung riba. Sekarang muzabanah. Muzabanah itu apa? Menjual buah segar Pak di pohon. Apakah itu kurma, anggur, dengan buah kering sejenis yang ditakar. Jadi ya sama-sama gharar. Kurma atau anggur ya yang masih di mana? Di pohon ditukar dengan buah kering sejenis yang ditakar. Oke, sampun pangapunten ini yang lainnya pekan depan ya, pekan depan, bulan depan khawatir sudah mau adzan ini. Nggih, barakallahu fikum. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.